Selamat siang sahabat Bin Roh Kris yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali bertemu sesudah hampir 2 tahun ya. Karena pandemi membuat kita tidak bisa bertemu. Sekarang sebagaimana hasil pembicaraan rapat dari kepengurusan baru di akhir 2021, kita memutuskan bahwa 2022 Januari ini kita mulai kembali melakukan ibadah walaupun masih hybrid, jadi sebagian onsite di sini, sebagian online di device masing-masing. Namun saya percaya firman yang datang dalam setiap ibadah akan menjadi makanan bagi roh kita dan memberkati kita. Amin. Bidang ibadah memberi saya judul, ini ibadah pertama ya di 2022 dan ibadah pertama sesudah vakum. Judul yang diberikan kepada saya adalah kasih karunia Kristus menjadikan kita layak untuk menjadi pengikutnya. Sekali lagi saya ulang ya, kasih karunia Kristus menjadikan kita layak untuk menjadi pengikutnya. Ini judul yang luar biasa dan saya mau mengambil 2 frase dari judul yang panjang ini untuk kita dalami. Pertama adalah kasih karunia Kristus. Itu yang pertama, dan yang kedua adalah menjadi pengikut Kristus. Itu 2 hal utama yang mau kita renungkan dalam kesempatan ibadah pada siang hari ini. Kita mulai dari kasih karunia Kristus. Apa sih kasih karunia Kristus? Sebetulnya kita semua sudah tahu, sedikit banyak sudah tahu. Di akhir Desember kemarin kita semua merayakan Natal, masa raya Natal yang penuh dengan berbagai kegiatan, aktivitas. Kita juga di Bin Roh Kris mengadakan perayaan Natal yang luar biasa. Saya sendiri juga memuji Tuhan, diberkati oleh firman yang datang dalam acara perayaan Natal kemarin. Dan panitia juga menggelar acara yang bagus, menyenangkan buat kita juga, tapi yang pasti menyenangkan Tuhan. Amin. Nah, apa sih sebenarnya kasih karunia Kristus? Saya akan mengajak kita untuk menyimak 4 kebenaran yang sangat penting untuk kita pahami kembali. Mungkin kita sudah tahu sebagian, tapi kita pahami kembali karena firman Tuhan selalu harus datang ulang-ulang, kita baca ulang-ulang, kita renungkan ulang-ulang, dan selalu Tuhan memberikan makna pada setiap firman yang datang. 1. Kebenaran pertama yang saya mau kita pahami ulang kembali. Tuhan Allah mengasihi manusia dan punya rencana yang indah dalam hidup manusia. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia pertama, Adam, di Taman Eden, tidak pernah ada rencana untuk manusia itu jatuh dalam dosa. Nggak ada rencana. Tuhan kan tidak mau manusia jatuh dalam dosa. Adam saja yang kemudian memutuskan untuk menolak perintah Tuhan dan mengikuti perintah iblis. Manusia yang mengambil keputusan. Karena itu manusia terputus dari Tuhan Allah, putus hubungan dengan Tuhan Allah, sehingga manusia sekarang berada di bawah belenggu dosa. Maka kita harus tahu kebenaran yang pertama. Tuhan Allah mengasihi manusia dan punya rencana yang indah dalam hidup manusia. Kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang Kristen dewasa rohani pasti hafal ayat ini. Nggak mungkin kalau nggak pernah dengar. Karena ini ayat yang luar biasa, yang sangat terkenal. Yang memang merupakan ayat utama yang membuktikan kasih Allah. Dan Allah itu punya rencana yang indah. Bukan rencana kecelakaan, bukan rencana sakit penyakit, bukan rencana kemiskinan, bukan rencana kegagalan, bukan rencana kebangkrutan. No. Rencana Allah adalah rencana yang indah. Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Luar biasa rencana Allah. Tapi kenapa manusia tidak mengalami
banyak manusia hidup dalam ketakutan, kemiskinan, pergumulan, penyakit, dan berbagai kegagalan. Kenapa? Kebenaran yang kedua, manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah, sehingga ia tidak bisa mengetahui dan tidak bisa mengalami kasih dan rencana Allah itu. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Karena manusia memutuskan untuk melawan, menolak perintah Tuhan, maka manusia terpisah dari Tuhan Allah. Akibatnya manusia berada di bawah belenggu maut, berada di bawah hukuman maut, dan akan berjalan menuju pada maut yang kekal. Kebenaran yang ketiga yang kita harus ketahui adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk keampunan dosa manusia. Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 2000 tahun yang lalu Yesus mati. Kita bukan hanya masih hidup dalam dosa ketika itu, lahir aja kita belum. Tapi Tuhan Yesus sudah mau melakukan perkara yang luar biasa. Datang ke dunia sebagai bayi yang miskin, menderita sengsara yang luar biasa, menderita mati di kayu salib, kemudian bangkit. Ini semua Dia lakukan untuk menggantikan kita manusia dari awal dunia dijadikan sampai akhir dunia nanti. Semua dosa oleh semua manusia ditanggungkan pada satu pribadi yang bernama Kristus Yesus. Maka Dia berhak mengatakan, Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus pribadi yang bisa mengatakan kalimat ini, karena tidak ada lagi yang mati untuk orang lain, apalagi seluruh manusia, seluruh dunia selain Yesus. Peristiwa Paskah kita akan rayakan beberapa bulan lagi adalah peringatan dari bagaimana Yesus mati untuk menggantikan kita. Itu yang disebut kasih karunia. Mati menggantikan kita. Tapi ini belum selesai. Apakah kalau Yesus mati menggantikan kita, maka semua manusia selamat? Semua manusia beroleh hidup yang kekal? Tidak, ternyata tidak. Kebenaran yang keempat yang datang kepada kita adalah kita harus menerima Yesus menjadi juru selamat dan Tuhan kita dengan mengundangnya secara pribadi. Wahyu 3 ayat 20. Kalau kita melakukan itu, maka kita baru bisa hidup dalam kasih dan rencana Allah yang sudah Allah sediakan bagi kita. Ini gambar Tuhan Yesus mengetuk. Jadi sesudah Dia mati menggantikan kita, bangkit, Dia nggak diem-diem aja di sorga, nggak santai-santai, nggak chatting-chatting, no. Dia mengetuk pintu hati semua manusia. Wahyu 3:20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya. Aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini ayat yang luar biasa. Setiap kali hampir selalu saya bacakan ketika tiap kali saya mengunjungi pasien. Karena saya selalu ingin mengetahui apakah Bapak sudah melakukan buka pintu hati dan terima Yesus. Ini penting. Karena saat kita buka pintu hati dan terima Yesus, saat itulah roh kita selaras dengan roh Allah. Saat itulah kita mendapat kasih karunia, yaitu kehidupan yang kekal. Tapi apakah itu cukup? Apakah itu selesai? Tidak. Tidak selesai. Banyak orang Kristen berhenti di terima Yesus, titik. Sudah terima Yesus, oh sudah, saya sudah lahir baru. Malah ada murid saya pernah bilang, saya berkali-kali dokter terima Yesus, setiap kali KKR selalu saya berdiri terima Yesus. Tapi lalu saya lanjutkan, apakah kamu sesudah itu tiap hari baca firman? Oh kalau itu tidak dokter. Karena saya tanya ke pasien, Bapak apakah tiap hari baca Alkitab?
Oh tidak dokter, malah ada yang ketawa. Hahaha. Di ruang rawatnya bahkan Alkitab aja nggak ada, di handphonenya Alkitab juga tidak di-download. Jadi kalau terima Yesus tapi tidak melakukan bergaul dengan firman tiap-tiap hari, maka ayat ini tidak selesai. Karena ayat ini berkata, aku akan masuk dan ada dan, bukan aku akan masuk titik lalu santai-santai. Enggak, aku akan masuk dan akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ada aktivitas bersama-sama dengan Yesus. Makan. Apa makanan bagi roh? Bagi tubuh, makanan adalah nasi padang, itu makanan bagi Pizza Hut, makanan bagi tubuh. Tapi bagi roh, Yesus berfirman manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah makanan untuk roh kita. Roh kita harus selalu diberi makan tiap-tiap hari, karena roh kita harus mendapatkan kehidupan. Tubuh kalau berhenti makan, dulu saya sudah makan, kemarin saya sudah makan, hari ini saya nggak mau makan, apa yang terjadi? 3 hari saya nggak mau makan, apa yang terjadi? Mati. Iya, orang yang tidak makan berhari-hari, ujung-ujungnya mati. Roh kita kalau tidak diberi makan tiap-tiap hari dengan firman, mati. Kalau kita bilang aku hidup dalam kekekalan bersama dengan Allah, kita tidak mungkin dapatkan itu kalau roh kita mati. Roh kita harus hidup dari firman yang datang tiap-tiap hari. Firman hidup. Baca Alkitab berbeda dengan mendapat firman. Karena baca Alkitab bisa saja kita asal baca seret, lalu ada murid saya yang bilang kalau lagi baca Alkitab pakai smartphone, gampang sekali tergoda untuk beralih untuk jawab WA. Baca Alkitab, ada WA masuk, jawab WA dulu, bubar jalan. Apakah firman datang? Tidak. Membaca saja, firman gak datang. Supaya firman datang, kita harus sungguh-sungguh terima firman itu, akui kebenarannya, doa kepada Tuhan, mengatakan, Tuhan aku terima firman-Mu, biarlah firman-Mu ini hidup dalam hidupku. Sepakat dengan firman itu dan jadikan firman itu yang mengatur hidupmu dan lakukan. Itu yang namanya makan bersama-sama dengan Kristus. Itu yang namanya mendapat kasih karunia Kristus. Bukan hanya sampai aku sudah terima Yesus, aku sudah selamat titik, tetapi aku harus hari demi hari mendapatkan firman. Karena firman yang membuat kita hidup di hadapan Allah. Amin. Kalau kita sampai pada tahap ini, maka kita akan mengalami Kolose 1 ayat 13. Kita akan pindah dari kerajaan maut kepada kerajaan Allah yang kekasih. Ia telah melepaskan kita, Kolose 1 ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dosa yang dilakukan oleh manusia pertama telah membuat seluruh keturunannya, semua manusia hidup dalam dosa terpisah dari Tuhan Allah. Kalau kita terima Yesus dan makan bersama-sama dengan Dia tiap-tiap hari, kita pindah ke kerajaan anaknya yang kekasih. Amin. Ini yang disebut kasih karunia Kristus. Inilah frase pertama yang kita pelajari hari ini. Kita mendapatkan kasih karunia Kristus. Amin. Nah, lalu ada ujungnya. Kasih karunia Kristus membuat kita layak untuk menjadi pengikutnya. Kasih karunia Kristus bukan cuma berhenti sampai kamu dapat kasih karunia. Oh, oke. Haleluya, bukan sampai di situ, tapi jadilah pengikutnya. Kenapa? Karena 1 Yohanes 2 ayat 6, ayat yang luar biasa yang sangat mengajar saya ketika saya mendapatkan ayat ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa kalau saya bilang, saya ada dalam Tuhan, Tuhan ada dalam saya, maka buktinya apa? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah loh, Kristus telah hidup seperti apa sih? Kita buka Matius 4 ayat 23. 3,5 tahun Tuhan Yesus hidup di dunia.
3,5 tahun, dari umur 30 sampai umur 33,5. Apa sih yang dia kerjakan? Apa sih yang dia lakukan? Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Itu yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau kita baca di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua aktivitas Tuhan Yesus tidak jauh dari ketiga kegiatan ini: mengajar, memberitakan Injil, dan melenyapkan penyakit. Nah, ini aktivitas Yesus. Kemudian dia dalam Lukas 9 ayat 1-2, dia menyuruh murid-muridnya melakukan hal yang sama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ternyata apa yang Tuhan kerjakan selama 3,5 tahun diperintahkannya kepada murid-muridnya. Kita ngaku murid apa bukan? Kita murid Yesus atau murid yang lain? Kalau ngaku murid Yesus, firman ini hari ini datang kepada kita. Kita diutus untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk menyembuhkan orang, dan untuk mengajar. Amanat agung sangat terkenal, Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka. Murid-murid mendapat amanat agung mengajar, memberitakan kerajaan Allah, dan menyembuhkan orang. Allah Bapa memberikan amanat ini kepada Yesus. Dan Yesus sesudah 3,5 tahun bekerja memberikan amanat ini kepada gereja. Gereja bukan gedungnya, gereja bukan organisasinya, tapi gereja adalah orangnya. Orang yang sudah dibenarkan, yang sudah terima Yesus, dan yang sudah beraktivitas untuk makan bersama-sama dengan Yesus. Mendapat amanat agung untuk mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan penyakit. Sebetulnya kita bersyukur, saya selalu bilang sama murid-murid saya, kita bersyukur bidang kita medis. Jadi menyembuhkan penyakit, kita sebetulnya bukan menyembuhkan ya. Kita cuma ngasih obat, yang menyembuhkan kan Tuhan. Kita cuma nyuntikin ceftriaxone, nyuntikin ranitidin, buat resep, buat lembar diagnostik, isi status, itu kan yang menyembuhkan Tuhan. Tapi minimal kita ikut dipakai Tuhan untuk kesembuhan fisik. Sebagian dari tugas Yesus kita sudah mulai lakukan, sebagian ya, tapi hanya untuk kesembuhan fisik. Nah, orang yang kita temui tiap-tiap hari di Bangsal, di Poli, bukan hanya fisiknya yang sakit, tapi jiwa dan rohnya juga sakit. Saya pernah sampaikan ini dalam perayaan Natal, ketika saya bicara sebagai ketua Bin Roh Kris. Pasien yang kita temui sehari-hari bukan hanya tubuhnya yang sakit, jiwa dan rohnya juga sakit. Khotbah pendeta ketika ibadah Natal kemarin, saya sangat diberkati. Dia katakan, kita mau mengandalkan Tuhan, tapi Tuhan juga mau mengandalkan kita. Karena kita di rumah sakit ini bertemu dengan pasien yang memang datang mencari pertolongan. Sangat strategis kita di rumah sakit. Di bidang lain, kita belum tentu bisa ketemu orang yang mau dengar kita ngomong. Di rumah sakit, kita datang, orang pasti mau dengar, karena orang butuh pertolongan. Saya sangat rasakan sekali setiap kali saya kunjungan ke pasien. Semua pasien memang mau dengar. Dan begitu mudah. Bapak sudah terima Tuhan Yesus dalam hati? Saya bacakan Wahyu 3 ayat 20. Sudah pernah undang Tuhan Yesus? Belum pernah, dokter. Mau sekarang terima Tuhan Yesus? Saya doa Bapak ikuti, mau dokter. Rata-rata mau. Karena mereka emang mencari pertolongan. Sangat mudah kalau kita mau untuk menyampaikan firman dan memenangkan jiwa di rumah sakit ini. Makanya saya sudah sedang mengadakan pelatihan pelayanan pasien. 1 gelombang sudah selesai. Selasa kemarin mulai gelombang sesi pertama dari gelombang yang kedua.
Dan ini akan berlanjut terus sampai saya berharap semua anak Tuhan di sini mengikuti pelatihan pelayanan. Yang ada beberapa teman yang gelombang pertama tidak bisa ikut full karena terkendala jaga, terkendala praktek. Mereka mau ikut lagi untuk bisa supaya dapat full. Puji Tuhan, saya sungguh puji Tuhan bahwa mulai tumbuh kerinduan, mulai tumbuh kebutuhan anak-anak Tuhan di sini akan firman dan kebenaran, dan kebutuhan untuk melakukan firman. Luar biasa. Saya melihat Tuhan mulai bekerja luar biasa di rumah sakit Koja ini. Amin. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ingat gambar tadi ya, Allah Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus gereja. Kita adalah gereja. Gereja adalah orang yang sudah menjadi rumah Roh Kudus. Saat kita terima Yesus, kita menjadi rumah Roh Kudus. Dan aktivitasnya adalah tiap hari kita terima firman, tiap hari kita makan bersama-sama dengan Yesus, dan kita melakukan firman. Amin. Maka tadi judul kita adalah kasih karunia Kristus membuat kita layak untuk menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus. Saya akan mengajak kita untuk membaca Matius 8 ayat 34 dan 35. Pengikut Kristus itu seperti apa sih? Melalui memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ini ayat yang luar biasa. Orang banyak yang, kita mungkin mudah untuk bilang, ada lagu, saya mau iring Yesus. Mudah menyanyikan, saya mau ikut Yesus. Mudah ngomong, saya mau ikut Yesus. Tapi ikut Yesus itu seperti apa sih? Sangkal diri, pikul salib. Siap saudara? Beberapa waktu yang lalu di lantai 5, di sini mungkin ada Kak Lina, ada Suster Mika. Mereka pas hadir di situ, saya mau visit. Saya bilang ke perawat, ayo kita visit. Maka seorang brother siap, mari dokter dengan saya. Dia bawa buku. Lalu kita keliling visit pasien. Oke. Selesai visit keliling, satu lantai 5, duduk ngisi status. Tiba-tiba si brother bilang, dokter maaf, tadi saya salah bawa buku. Pasiennya bukan yang tadi kita lihat. Kita keliling lagi, dok. Kalau saya ketika itu menaruh diri saya, merasa diri saya adalah konsulen senior. Saya kan penyakit dalam di rumah sakit ini paling senior kan. Kalau saya ketika itu mempersepsi diri saya sebagai konsulen senior penyakit dalam, saya pasti marah sama itu brother. Minimal saya bilang, lu gimana sih? Minimal ngomong gitu ya, walaupun bercanda tapi keluar protesnya. Tapi ketika itu rahmat Tuhan turun, saya berkata begini dalam hati saya, hey, jangan taruh dirimu sebagai konsulen senior, taruh dirimu sebagai hamba Tuhan. Karena visit pasien adalah pelayanan untuk melakukan apa yang Yesus lakukan ketika hidup. Siap Tuhan. Maka saya mendengar brother bilang, ulang dari awal. Saya sama sekali nggak protes, nggak komplain. Oke, mari kita jalan lagi. Untuk waktu itu saya kayak emosi ya. Maka kalau emosi kan kesaksian saya buyar. Maka untuk bisa menjaga hati kita, sangkal diri. Jangan taruh dirimu pada posisimu. Aku kan senior, aku kan pemimpin, aku kan ini, aku kan itu. Taruh dirimu sebagai hamba. Aku hamba Tuhan, aku mengerjakan yang disuruh Bapakku. Tanggung jawabku kepada Bapakku. Dan ayat 35 ini sesuatu yang luar biasa ya. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nah loh, siapa yang mau kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Nah loh, kalau kita tidak mau melakukan sesuatu untuk Tuhan karena kita sayang dengan harta,
sayang dengan waktu, sayang dengan tenaga. Saya nggak ada waktu untuk ibadah, saya nggak ada waktu untuk baca Alkitab, apalagi untuk pelayanan pasien, nggak ada waktu, nanti saya capek, saya udah capek kerja, udah nggak ada tenaga. Nanti apapun yang keluar biaya, saya udah penghasilan pas-pasan. Pelayanan pasien nggak ada rimunnya, nggak ada jasa mediknya. Saya hanya mau melakukan yang jelas ada rimunnya dong. Kalau yang nggak ada rimunnya, pelayanan pasien kan nggak ada jasa medik sama sekali. Buat apa saya capek-capek? Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa mau kehilangan nyawanya karena aku, karena Yesus, ia akan menyelamatkannya. Hati-hati saudara. Jangan katakan, aku tidak ada waktu untuk melayani Tuhan. Aku tidak ada tenagaku untuk kerja, sudah habis, aku udah capek, nggak ada tenaga lagi. Aku biaya hidup besar, aku tidak ada dana lagi untuk pekerjaan Tuhan. Jangan katakan itu. Karena firman berkata, kalau kita mau menyelamatkan nyawa kita akan kehilangan. Kita mau menyelamatkan waktu kita, tenaga kita, uang kita akan kehilangan. Tapi kalau kita memberikannya untuk pekerjaan Tuhan, kita akan mendapatkan berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Amin. Ini saya kan setiap pagi selalu membagikan bahan renungan yang saya baca, karena saya selalu sangat diberkati oleh renungan-renungan dari iman ke iman yang saya baca. Dan ini pada tanggal 20 Oktober. Ini istrinya Pastor Kenneth ya, ini Gloria yang nulis, merenungkan dari ayat yang sama, dari Markus 8 ayat 34 dan 35 tadi, tentang mengikut Yesus. Tapi dia memakai terjemahan dari Amplified Bible. Mirip, ini kan supaya lebih mudah dipahami. Saya baca ya. Jika seseorang berniat untuk mengikuti aku, biarlah ia menyangkal dirinya, melupakan. Menyangkal artinya melupakan, mengabaikan, tidak mengakui, tidak menghiraukan dirinya dan kepentingannya sendiri, dan memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan hidupnya akan kehilangan itu. Tapi barang siapa mau menyerahkan hidupnya demi aku, ia akan menyelamatkan itu. Tadi kita sudah bahas ayat ini, dan sekarang saya ngajak kita untuk membaca alinea pertama dari renungan yang dibuat oleh Gloria. Ketika Yesus mengucapkan kata-kata itu, dia bukan hanya memberi kita sebuah resep untuk mencapai surga. Dia memberitahu kita tentang cara menghayati kehidupan yang lebih unggul di bumi ini. Ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini, dia bukan hanya bilang bahwa kita itu hanya perlu hidup kekal di surga. Tidak. Hidup kekal, masuk surga bukan satu-satunya tujuan Yesus datang ke dunia. Pernah ada seorang teman berkata, Tuhan Yesus datang ke dunia cuma untuk satu tujuan, menyelamatkan kita. Betul, Tuhan Yesus datang untuk tujuan menyelamatkan, tapi bukan satu-satunya tujuan. Karena apa? Kalau Tuhan Yesus datang hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa, maka sesudah kita terima Yesus, sesudah kita punya kepastian masuk surga, buat apa lagi kita hidup di dunia ini? Buat apa coba? Malah nanti akan ada kesempatan bisa murtad lagi. Mendingan sesudah terima Yesus, sudah selamat, saya yakin saya selamat terima Yesus, mendingan langsung masuk surga kan? Kalau tujuannya hanya untuk itu, maka sesudah terima Yesus langsung aja masuk surga. Tapi ternyata tidak. Ada tujuan lain. Saya lanjutkan, ini sekarang saya perbesar alinea terakhir. Sudah waktunya untuk menyadari bahwa dilahirkan baru bukan sesuatu yang kita lakukan hanya untuk menghindari neraka. Kita lahir baru bukan hanya supaya masuk surga, bukan hanya supaya masuk surga, bukan hanya supaya jangan masuk neraka, bukan hanya itu. Lalu kita lahir baru untuk apa? Tujuan kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. Kita ini hamba. Kita ini sudah diselamatkan. Pengorbanan kasih karunia Yesus luar biasa untuk kita. Dengan cara apa kita berterima kasih? Kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Hidupmu dan hidupku untuk menyenangkan Tuhan. Benar nggak Tuhan sudah disenangkan dengan hidupmu dan hidupku? Untuk menyerahkan hidup kita agar kita dapat menggenapi kehendak-Nya. Hei, hidup kita ini untuk menggenapi kehendak-Nya, menggenapi firman. Tuhan Yesus dalam 3,5 tahun bekerja, dia selalu bilang,
agar genap yang disebut oleh firman. Supaya genap kata nats ini, supaya genap firman ini. Selalu Tuhan bilang begitu. Dia selalu mau menggenapi firman. Apa yang sudah tertulis supaya digenapi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Itu lagu kita mudah sekali nyanyikan. Dan waktu saya menyanyikan lagu ini, saya langsung berkata pada diri saya, hey, yang benar, apakah kamu sudah menggenapi firman? Saudara, berani nyanyi lagu ini, pastikan hidup kita memang menggenapi firman. Menggenapi firman. Setiap firman yang datang kita harus lakukan, kita harus genapi, kita harus jadikan itu terwujud. Kalau Yesus bilang, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita harus lakukan itu, kita harus bergerak. Saya selalu, setiap kali datang ke rumah sakit, selalu saya mencari setiap kesempatan untuk menyampaikan firman kepada pasien. Karena saya mau menggenapi firman. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Beberapa waktu yang lalu, Dr. Windy telepon saya, ada keluarga pasien ICU yang minta didoakan. Dokter bisa datang? Siap, saya bilang. Saya datang. Walaupun sebetulnya ketika itu saya ada rencana untuk mendoakan pasien di lantai 7. Tapi sebelum ke lantai 7 saya ke ICU dulu. Ada 3 anggota keluarga dari pasiennya sih koma ya, on venti. Tapi 3 anggota keluarganya ini sasaran Roh Kudus. Saya melihat setiap manusia yang dipertemukan Tuhan dengan saya, sasaran Roh Kudus, sasaran firman. Saya sampaikan firman kepada mereka. Saya tantang mereka terima Tuhan Yesus. Sesudah itu baru saya berdoa. Karena untuk orang yang sudah koma ini, hanya anugerah Tuhan. Kita kan tidak tahu bagaimana rohnya dengan roh Tuhan. Kita nggak bisa menghakimi kan. Tapi hanya anugerah Tuhan yang berlaku. Tapi untuk yang masih hidup yang di depan kita, sasaran Roh Kudus, sampaikan firman, sampaikan kebenaran firman. Amin. Hidup kita harus menggenapi firman. Untuk menjadi miliknya, yang istimewa di bumi. Kita istimewa karena kita menggenapi firman. Melakukan apapun yang disuruhnya. Kita harus melakukan apapun yang Dia perintahkan. Prioritas utama kita adalah menyerahkan diri kita kepadanya, hidup dalam persekutuan dengan Dia, meluangkan cukup banyak waktu bersama Dia agar kita bisa mendengar suaranya dan menanggapinya dengan patuh. Jangan lupa kalimat terakhir, kita harus menanggapinya dengan patuh. Bukan hanya mendengar firman, oh saya tadi dengar Tuhan berfirman, oh Tuhan seperti begitu dekat, firman-Nya sangat menghibur. Hei, tidak cukup hanya mendengar firman, lakukan. Bilang sama kanan kirimu, lakukan ya, lakukan ya, lakukan ya, lakukan. Menanggapinya dengan patuh. Amin. Ini adalah pelatihan pelayanan pasien dari Binroh Kris yang sudah kita selesaikan periode pertama, 4 kali pertemuan, dan kita akan adakan lagi untuk periode kedua 4 kali pertemuan, dan nanti ada lagi periode ketiga 4 kali pertemuan lagi. Dan saya selalu mengajak siapa yang mau ikut, siapa yang mau ikut. Teman-teman yang hadir di sini, hadir di Zoom, kalau digerakkan oleh Roh Kudus saat ini, daftar sama saya. Boleh ikut gelombang kedua, boleh ikut gelombang ketiga, boleh ikut gelombang keempat. Bahkan yang sudah selesai 1 gelombang mau ikut lagi silahkan. Karena kita mau terus dilatih, dibekali, dimampukan untuk menyampaikan firman. Karena itu tugas kita. Dan ini adalah pasien-pasien yang kami kunjungi. Puji Tuhan, ini peserta pelatihan gelombang pertama. Kami mengunjungi sekian banyak pasien. Dan saya percaya kalau semua anak Tuhan di rumah sakit ini punya hati yang sama dengan hati Yesus, mau dilengkapi, mau makan bersama-sama dengan Yesus, mau menerima firman tiap-tiap hari, mau melakukan apa yang Tuhan suruh, nama Yesus akan besar di rumah sakit ini. Nama Yesus akan dimuliakan di rumah sakit ini. Pasien-pasien akan melihat rumah sakit Koja beda karena anak-anak Tuhan ada di sana. Mari, kita sudah mendapat kasih karunia Yesus, kita harus menjadi pengikut Yesus. Kesimpulan, 1, kita sudah mendapat kasih karunia Kristus. 2, kita harus menjadi
pengikut Kristus. hidupku Amin.